لا إله إلا الله محمد رسول Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina amanu wa amilus salihati ila yaumil mau'ud. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa azzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amik. Dan seluruhlah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Surah Al-Hajj ayat 27. Hadirin jamaah salat sunnah rahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Salawat teriring salam semoga tercurah pada qudwah kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang terus dan senantiasa menghidupkan sunnahnya hingga akhir zaman. Jamaah sekalian, ayat yang tadi saya baca surah Al-Hajj ayat 27 ya, itu menjawab pertanyaan atau ungkapan orang-orang yang duitnya banyak, mobilnya banyak, tanahnya banyak tapi belum haji. Alasannya belum ada panggilan. Padahal di surah Al-Hajj ayat 27 Allah sudah manggil kita. Kapan? Sejak Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah bersama putranya. Disuruh oleh Allah, "Hai Ibrahim, ayo udah seru ajak manusia untuk beribadah haji." Ya bagaimana ngajaknya di lembah yang sunyi sepi begini ya Rob? Suaraku terbatas. Kita aja di ruangan segini harus pakai mikrofon, ya kan? Kalau enggak mungkin yang belakang kurang jelas dengar saya. Ini harus manggil seluruh alam, gimana caranya? Udah panggil saja. Kayak Allah wa azin finnas, ya, azankan, seru, panggil, undang, ajak seluruh manusia bil haji untuk mengerjakan ibadah haji. Tugas kamu manggil aja udah. Ya tukari jalan. Nanti aku yang mendatangkan mereka ke sini. Ya Allah urusannya datang atau enggak. Ya. Wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Nanti mereka akan ke sini apakah dengan berjalan kaki untuk orang sekitar atau dengan unta yang sangat kurus. Maksudnya saking jauhnya perjalanan itu unta dari berangkat gemuk sampai di Mekah kurus. Dari yang terdekat sampai terjauh nanti mereka datang, urusan tetangganya urusan aku. Ya kan sama nih. Kita di sini mungkin diundang oleh pengurus lewat WA, ya kan? Pengajian minggu ini. Kan gitu. Ustaz Amin kirim WA atau tershare semua di grup tuh, ada 60 orang. Undangan nyampe semua nggak tuh? Yang punya HP yang masuk di grup ada nggak? Ada. Satu grup kita ada berapa orang? Mungkin lebih 50 orang, 60 orang atau 100 anggota. Tapi yang hadir ke sini berapa orang? Apa semua yang di grup datang? Enggak.
Urusan Ustami nyebar undangan aja. Urusan kita datang apa enggak itu urusan hati kita nanti. Ya enggak? Yang kepengen datang pasang alarm, mau tidur kuliah subuh al-ihsan. Nah, jam 4 bunyi alarmnya bangun. Ada yang tergerak terpanggil bangun, ada yang azan kedengaran tapi bablas. Jadi itu unik. Makanya bersyukurlah kita yang sudah memenuhi ibadah haji dan umroh. Kenapa? Karena ibadah haji itu, kewajiban haji itu kewajiban yang sangat unik, ya. Di mana keunikannya? Pertama, dalil haji bagi yang mampu. Lihat Ali Imran 97. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Jadi dalilnya manis tato'a. Faktanya apa semua orang yang kaya raya nyampe ke Mekah, ke Ka'bah? Dalilnya bagi yang mampu secara finansial. Memang jauh dan mahal haji kan. Reguler sekarang 60 juta, yang plus 250 juta. Reguler yang full roda ada lagi hampir 400 juta. Jadi kewajiban haji bagi yang mampu, dan Allah akan memampukan mereka yang sangat kuat keinginannya untuk berhaji. Kenyataannya ada tukang bubur naik haji tiap hari. TV One tuh di berita siang ada tuh, ada tukang, kemarin diberitakan tukang urut pergi haji, tukang sol sepatu pergi haji. Secara ekonomi mereka mungkin penghasilannya nggak jelas kan, ya kadang dapat kadang enggak, kerja serabutan, tapi pada kenyataannya mereka sampai ke Baitullah. Jadi itu kata kuncinya. Allah mewajibkan haji bagi umat yang mampu, dan Allah akan memampukan bagi umat yang sangat kuat keinginan untuk beribadah haji. Di dalam sholat, bacaan semisal Fatihah, tasyahud akhir, jadi rukun nggak? Kalau tadi saya nggak baca Fatihah, kira-kira sah nggak sholatnya? Nggak sah. Kalau tadi kita nggak baca tasyahud akhir, sah nggak sholat kita? Enggak. Tasyahud, Fatihah, rukun sholat. Nah, berbeda dengan ibadah haji yang wajibnya bergerak fisik. Tawaf, sa'i, melontar zumrah, wukuf di Arafah. Doa-doanya sunnah. Nah, ini buat bapak yang keluarganya mau berangkat, jangan ditakut-takutin. Andai kata nggak hafal doanya, mampunya Robbana atina fid dunya, jadi, ya kan? Tawafnya Robbana atina 7 putaran begitu aja, Robbana boleh. Sa'inya Robbana atina fid dunya hasanah, melontar Robbana atina fid dunya hasanah, hukumnya Robbana atina, boleh sah. Paling pas pulang dipanggilnya Haji Robbana, ya kan? Karena modalnya Robbana doang, nggak apa-apa. Gitu. Karena uniknya begitu, dia bacaan sunnah bergerak, yang wajib itu rukunnya bergerak, kehadirannya, termasuk puncaknya kata Nabi al-hajju arafah, yang namanya ibadah haji hadir di padang Arafah. Yang sakit koma bagaimana Pak? Masuk koma ketika dia sudah niat pakai mikot mau haji, menjelang tanggal 9 dia masuk rumah sakit di opnam, mungkin kena serangan jantung, stroke. Begitu tanggal 9 tetap dibawa dengan ambulan, namanya safari wukuf. Makanya jangan heran nanti kalau bapak haji ketika wukuf bentar-bentar kedengaran suara ambulan warawiri. Oh, itu orang lagi safari wukuf, dari rumah sakit dibawa pakai ihramnya dengan info segala macam sampai di Arafah, dikeluarin di bangsalnya, ditaruh, digeletakin sebentar supaya syarat sahnya haji.
karena sedang sakit, ulama bolehkan 5-10 menit aja hadir, balik lagi bawa ke rumah sakit. Itu saking rukunnya, karena wukuf nggak bisa dibadalkan, nggak bisa diganti dengan dam, harus hadir yang bersangkutan. Al-hajju Arafah, yang namanya haji adalah hadir di Arafah. Kita sholat di mana aja boleh. Lagi pulang kampung, seneng kita, wah lama nggak maju, pengen maju. Dari jam 9 sampai zuhur, Allahu Akbar, wudhu aja di pinggir sungai, sholat menghadap kiblat, boleh nggak, Pak? Sah nggak? Sah. Pakai celana pangsi aja, pakai kaos, boleh, sah. Kalau haji, bisa nggak kita pakai baju biasa? Bajunya khusus dan unik, hanya 2 lembar kain yang disebut dengan kain ihram. Bahkan kalau musim haji begini, tahun lalu ketika saya haji, sekarang juga di peraturan yang boleh masuk dari pintunya cuma 1 pintu sekarang, Pak. Hanya yang mengenakan kain ihram. Yang nggak pakai kain ihram silakan lantai 2, lantai 3, nggak boleh ke Ka'bah, karena mengantisipasi kreditnya orang tawaf. Jadi pintu gerbang lu jegat tuh. Kalau nggak pakai ihram silakan dikeluar. Anda silakan ke atas, jangan ke Ka'bah dulu. Ya, pakaiannya khusus, yang hanya dipakai ketika haji. Tempatnya khusus. Tadi Bapak di sawah jadi sholat, di pinggir tol boleh, selama nggak ada najis, ya kan? Kayak dulu pernah Brexit yang tol nggak bergerak berjam-jam, waktu zuhur sholat pakai air mineral aja, di pinggir tol nggak bergerak, udah sholat aja di pinggir sebelah mobil kita, boleh. Kalau tawaf boleh nggak di mall? Nggak boleh, ya. Begitu jogging di GBK, dibaca doa sa'i, Rabbik fir warham wa'fu. Jogging di sa'i di GBK atau di Tandon Pamulang, ya, sa'i di Tandon Pamulang, orang pada ketawa, ini orang stres apa ini, pakai kain ihram di Tandon Pamulang lari pagi, Rabbik fir warham. Tempatnya khusus. Inna safa wal marwata min sa'ir tawaf, di depan Ka'bah. Nggak bisa. Makanya ada orang yang katanya ustadz, ya sebelum ditangkap rame dia ngomong tuh, Panji Gumilang, udah nggak usah jauh-jauh ke Mekah, di pesantren saya sah, udah ada Ka'bah, udah saya bikinin Arafah. Ya nggak bisa bikinan dia. Kalau Mekah Madinah Allah yang udah menentukan, Nabi yang menentukan batas-batasnya, nggak bisa. Ya, wukuf harus di Arafah, di luar Arafah nggak sah wukufnya. Makanya dibatasin, ya kan, kuota haji maksimal 3 juta aja. Di luar itu taruh di mana nanti penampungannya? Nggak muat. Terus kalau mereka sampai wukufnya di luar Arafah, saya mau tanggung jawab dosanya nanti kalau mereka nggak sah haji. Itulah sebabnya akhirnya kita, karena terbatasnya Arafah, ya. Kalau di Ka'bah di hotel mah nampung aja, sekali sholat itu Masjidil Haram 1,5 juta orang. Madinah juga sama, sekali nampung 1,5 juta orang bisa masuk. Nah, tapi Arafah nggak bisa, ya, terbatas, karena Nabi yang batasi itu. Ini, ya, makanya karena uniknya cara berhaji, masuk panggilan di negeri kita juga unik-unik kan. Ada haji mansur, pergi haji halamannya kena gusur. Ada haji kosasi, pergi haji ongkosnya boleh dikasih. Ada haji abidin model saya, pergi aja atas biaya dinas jadi pembimbing, ya kan, diminta biro bantuin, berangkat gratis, pulang dibagi duit sama bironya. Itu namanya haji abidin. Ya, dulu zaman Pak Harmoko jadi ketua Golkar, ada istilahnya Haji Abu Bakar, pergi haji atas budi baik Golkar. Nggak tahu sekarang masih ada apa kagak. Dulu karena paman saya Haji Abu Bakar, waktu Pak Harmoko jadi ketua Golkar ada program
Golkar memberangkatkan, kalau dulu paman saya di Cikini tuh, jadi karena dia jurkam menang kampanye langsung berangkat haji. Sampai sekarang walaupun namanya Husni dipanggilnya Haji Abu Bakar dia, ya, karena pergi haji atas budi baik Golkar. Apapun caranya itulah sarana, selama kita karena Allah berhak kita menyandang haji mabrur. Ini. Nah, sekarang apa makna dan filosofinya? Yang pertama, kain ihram, 2 lembar kain putih, nggak boleh diganti dengan yang lain, sudah itu. 1 dililitkan di pinggang menutup aurat, kemudian yang 1 diletakkan di bahu. Ketika belum tawaf, sa'i, maka ditutup seluruhnya. Jadi ketika tawaf dibuka bahu kanannya, selesai tawaf tutup lagi, ya. Ini menurut Ibnu Abbas, salah sahabat yang dijuluki sebagai lautan ilmu serta sosok yang dapat dikatakan mengenal Nabi dengan baik, memiliki renungan tersendiri tentang pakaian ihram, ya. Imam Abu Bakar Al-Bakri dalam Hasyiah Inatul Talibin mengutip dari Ar-Raud Al-Faid mengungkapkan bahwa suatu kali Ibnu Abbas pernah ditanya perihal hikmah dan beberapa perilaku dalam ibadah haji. Yang pertama, kebiasaan manusia apabila mendatangi tempat yang istimewa, pasti yang dipakai pakaian yang dibanggakan, yang istimewa. Contoh, Pak, kita diundang misalnya sama gubernur Banten, ya, nggak usah presiden, kejauhan, contohnya presiden gubernur Banten ngundang kita, asprinya datang, perlu bener ke rumah kita, Bapak diminta Pak Gubernur hadir ya, anaknya mau nikah, resepsi di hotel A misalnya. Ketika dapat undangan, kira-kira ada rasa bangga nggak, Pak? Wih, aspri gubernur datang bawa undangan, ya kan? Apa yang terlintas di otak kita pertama? Pakai baju apa ya? Begitu kan? Yang pantas. Ini undangan apalagi aslinya datang khususnya. Jangan sampai bikin malu. Dan biasanya kalau undangan pejabat, Bapak yang biasa hadir, ada protokolernya nggak? Biasanya ada catatan di bawahnya, datang 30 menit sebelum acara. Karena ada protokolnya, diperiksa dulu pakai detektor kan? Pakaian resmi misalnya, atasan batik atau garis miring jas, bawahan hitam, sepatu pentopel. Itu standar begitu, udah kan SOP-nya kalau diundang pejabat. Udah kita, batik udah kelihatannya nggak enak nih, kalau orang Belanda udah demek, ya, beli baru. Cari batik yang pantas, diundang gubernur. Maka ketika kita berhaji, kita diundang Tuhannya para gubernur, maka pakaiannya khusus, ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Banyak berbekal, bekal paling utama takwa. Makanya pakaian khusus, SOP-nya khusus, baju putih. Allah nggak perlu uniform kita buat kita menjadi pongah, arogan, ya. Allah nggak perlu baju sutra kita sehingga kita merendahkan orang lain dengan sutra kita. Allah nggak perlu bintang 4, bintang 3 di bahu kita, nggak diperlukan. Ribuan bintang aja ciptaan Allah, apa cuma 3 bintang, ya, nggak perlu. Makanya semua sama, putih, nggak ada. Makanya inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dan itulah khutbah yang disampaikan Nabi, pengantarnya ketika dalam haji wada di Arafah, ya kan? La farqa baina arabin wal ajamin illa bitaqwa.
Nggak ada perbedaan hari ini di sini di hadapan Allah. La farqa baina arabin, antara orang Arab maupun non Arab. Nabi orang Arab, ya kan? La farqa baina arabin wala ajam illa bitaqwa. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan non Arab illa bitaqwa. Hari ini takwa kita. Maka kain ihram sebagai simbol ketakwaan, sebagai simbol juga kita nanti akan dikenakan pakaian yang sama yang bernama kain kafan. Ya. Yang kedua, dengan kain ihram, kata Ibnu Abbas, kita meninggalkan duniawiyah kita, menyadari kita menghadap zat yang maha kaya, yang maha tinggi, ya kan? Kita nggak ada apa-apa nih, hanya kain putih, masuk celana dalam, kaos dalam, dilepas, menunjukkan nanti juga kita menghadap Allah dalam keadaan polos, nggak ada yang dibawa, ya. Kita lepas semua yang berbau duniawiyah, yang kadang-kadang membedakan kita dengan orang lain, ya. Dan yang ketiga, menyadarkan bahwasannya kita bukan siapa-siapa. Kita menghadap Allah nggak bawa apa-apa. Nih, mumpung telunjuk kita masih ditakuti orang, ajak orang ke jalan Allah. Ntar Anda nggak pakai apa-apa lagi, kan? Ada orang ketika masih telunjuk ditakutin, semua anak buah ditakutin. Yang tidak sejalan dengan saya silahkan menyingkir. Anak saya mau ulang tahun, tolong kasih hadiah 100 juta. Iya, waktu itu masih pada takut, ya kan? Saya butuh hiburan, tolong bayarin penyanyi dangdut 100 juta. Urusan pribadi pakai kas negara, coba aja. Sombongnya minta ampun, mentang-mentang telunjuknya lagi ditakuti orang, dimanfaatkan buat hal yang tidak baik. Istri saya giginya rusak, mau ke dokter, tolong kirim 100 juta. Urus ya. Ke dokter gigi sampai 100 juta pakai uang rakyat itu. Begitu safari yang gagahnya dicopot, diganti baju oranye, jadi pesakitan, semua anak buahnya teriak. Bener Pak Hakim, saya yang disuruh tuh transfer penyanyi dangdut 100 juta. Telunjuk Anda udah gak menakutkan lagi karena udah pakai baju oranye kan, teriak anak buahnya semua. Betapa dihinakannya kita. Itu di dunia, apalagi nanti di hadapan Allah. Anda hanya pakai 2 lembar baju putih yang tidak berjahit. Udah. Kemuliaan kita pada takwa, bukan telunjuk kita. Telunjuk ini akan mulia kalau mengajak ke jalan Allah. Mumpung masih jadi dirut, ayo siapa yang belum salat, ayo bang merasa salat yuk. Nah, enak kan? Ini telunjuk ngajak ke jalan Allah. Siapa? Karena yang nunjuk CEO, yang nunjuknya manajer, yang nunjuknya direktur utama. Saya himbau ya teman-teman semua, sebelum masuk kerja, depan kita ada masjid, sholat duha dulu, biar tenang. Masya Allah, berkah itu perusahaan. Karena telunjuknya mengajak ke jalan Allah, bukan mengajak kepada kemaksiatan. Ini yang pertama. Yang kedua, tawaf. Tawaf simbol perjalanan hidup, berputar dari rukun Hajar Aswad, rukun Iraki, rukun Syami, rukun Yamani, berputar. Ini. Ya, tawaf juga dapat dianggap sebagai simbol perjalanan hidup seorang. Ketika melakukan tawaf, ia berjalan mengelilingi Ka'bah dari awal sampai akhir, dia mencerminkan perjalanan hidup dan kelahiran harga kematian, ya, yang menyatakan hidup itu adalah berputar. Simbolnya hidup itu adalah berputar. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa ya'lamallahu alladzina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Ya. Maka kata Allah, demikianlah masa kejayaan kehancuran itu kami putarkan, pergilirkan di antara manusia. Hidup itu berputar. Barat, timur, utara, selatan. Kita juga berputar tadi.
Terkadang kita takut menatap orang lain, terkadang tatapan kita menakutkan orang lain, ya enggak? Karena posisi kita, temennya wali kota, sombongnya minta wali kotanya nggak biasa aja, temennya nggak ada sok, merasa temennya wali kota kan, kemana-mana petantang petenteng jual nama wali kotanya mah biasa-biasa aja. Kadang-kadang kan yang pada belagu teman-temannya tuh, ya kan? Oh saya mutasi kamu, oh bapak saya temennya wali kota, nggak ada urusan, itu urusan berperjakat soal mutasi lurah sama camat. Jadi luar biasa, diputarkan, hidup berputar barat timur. Makanya di putaran manapun kita berada, kita tetap bertawajuh kepada Allah. Kan ke Ka'bah terus. Bismillah ya Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah terus. Sunahnya bahu kita terus berputar, nggak boleh kita membelakangi Ka'bah. Di putaran manapun kita berada, tetap kita bertawajuh kepada Allah. Ya di surah Al-An'am ayat 62, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, mati hanya milik Allah. Itulah makna tawaf. Ya. Dalam satu hadis kata Nabi, ajaba li amril mu'min, sangat menakjubkan pribadi orang yang beriman. Dan tidak ada kepribadian yang menakutkan kecuali hanya ada pada orang yang beriman. In asabal khaira syakara wa kana khairal lah. Kalau dia dapat kebaikan, maka dia menjadi orang yang bersyukur dan itu baik baginya. Wa in asabal sarra sabara. Kalau dapat musibah keburukan, dia bersabar dan itu baik baginya. Ya. Jadi orang yang beriman dapat keburukan kebaikan, istilahnya dipuji dia nggak terbang, dicaci dia tidak tumbang. Ajak hidupnya, ya, tidak bangga dengan pujian, tidak hina dengan cacian. Maka itulah makna tawaf. Di setiap putaran kita menjadi orang-orang yang terus bertawajuh kepada Allah. Khalid bin Walid, sahabat yang waktu perang Uhud salah satu peranan dia yang mengalahkan umat Islam. Karena ketika mungkin saya pernah bahas waktu kemarin ya tentang perang Uhud, bahas Ali Imran 159. Ketika Bukit Rumat kosong, Khalid bin Walid yang naik. Ini kan Nabi perintahkan supaya 50 pemanah jangan turun, panahi. Begitu banyak harta ghanimah pada turun kosong Bukit Rumat hari panah. Khalid bin Walid yang cerdik bawa pasukan yang ke atas, pasukan panahnya. Umat Islam dipanahi. Dan dia melihat kocar kacir dan Nabi Muhammad sampai kebingungan tuh situasinya. Saat itulah hidayah Allah turun kepada Khalid bin Walid. Pulang dari perang Uhud, dia masuk Islam. Memang dia ahli strategi perang. Dulu yang ngalahkan umat Islam di perang Uhud Khalid bin Walid. Dan sekarang sebagai penyesalan dia yang pernah mengalahkan Rasulullah di perang Uhud, sekarang kebalikannya. Ya Rasul, saya menyesal dulu memerangi Anda karena belum tahu, dia belum dapat hidayah kan Rasul. Sekarang tahu siapa Nabi utusan Allah, demi Allah saya akan serahkan hidup saya buat Islam. Dan saya kepengen mati di perang, di medan perang. Itu sumpahnya Khalid bin Walid. Jadi kalau perang itu paling depan terus. Sampai Nabi menggelarinya Saifullah, pedang Allah, di depan terus. Dan selalu di masa Nabi jadi panglima. Sampai Abu Bakar jadi khalifah, diangkat juga jadi panglima karena hebatnya dia, strateginya, beraninya luar biasa. Di masa Umar terus jadi panglima. Satu hari Umar itu sudah lagi perang, di tengah perang tiba-tiba ada sprint, surat perintah. Pemecatan dia sebagai panglima perang, pemegang tongkat komando, menjadi prajurit biasa. Cuma jadi serdadu aja, prajurit tempur. Bayangkan jabatan prestis, pemegang tongkat komando di saat perang. Tiba-tiba ajudan Umar datang, ya Khalid, Anda hari ini dipecat jadi panglima. Diturunkan pangkatnya, hanya jadi serdadu biasa. Dibaca sprintnya benar dari Umar, diserahkan tongkat komando kepada orang yang diperintahkan Umar menjadi pemimpin perang.
Dan Khalid berperang di belakang, sesuai perintah dia sama prajurit, tetapi semangatnya tidak berkurang, terus luar biasa keberanian, sehingga ajudan Umar yang bingung, ya Khalid, Anda baru aja dipecat dari panglima perang, pemegang tongkat komando. Kalau kita jadi prajurit biasa, nggak terlihat putus asa, kesel, marah, apalagi desertir. Anda tak perang dengan semangat. Apa jawaban Khalid bin Walid? Nujahid lillah laisa lil Umar. Saya berjihad ini karena Allah, bukan karena SK-nya Umar. Mau jadi panglima, mau jadi prajurit, tetap saya berikan yang terbaik buat Allah dan Rasulnya, karena saya kepengen mati syahid di medan perang. Walaupun pada kenyataan nanti Khalid bin Walid wafatnya di rumah, lagi sakit. Dan ketika dimandikan, di tubuhnya hampir nggak ada 1 inci pun yang mulus, semua ada bekas luka perang. Itu luar biasa. Ya. Jadi ini orang yang sudah teruji dengan tawaf. Hidupnya hanya untuk Allah. Di putaran manapun Allah, dapat jabatan, tetap dia berjalan. Ya kan? Ada di sebuah tempat, begitu pemilihan RW dia kagak menang, sholatnya pindah ke komplek lain. Ini cuma tempat lain ya, bukan di sini. Ini merasa jengkel dengan warga nggak memilihnya. Maka orang yang sudah memaknai filosofi tawaf merasakan kehadiran Allah dalam setiap kehidupan dia. Allah bersamanya di putaran manapun dia berada, maka Allah tidak akan pernah meninggalkannya. Sa'i. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayatawafa bihima. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Al-Baqarah 158. Sesungguhnya Safa, Marwa merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Kenapa umrah menjadi salah satu wajib haji? Dan gandengan inna Safa wal Marwata. Sa'i itu biasanya satu paket dengan tawaf. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah hajimu dan umrah karena Allah. Jadi selalu tiga. Waktu kita umrah, tawaf, sa'i, tahallul. Ya kan? Nggak boleh kecuali tawaf sunnah. Kalau udah niat haji umrah harus lengkap 3 itu, tuntas. Ya, tawaf, sa'i, tahallul. Tawaf simbol kedekatan kita kepada Allah. Sa'i pengorbanan seorang ibu. Coba lihat Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Puncak yang tertinggi kita menyembah Allah. Kedua siapa? Wa bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada ibu bapakmu. Bahkan Allah Rasul menegaskan ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua kita. Kenapa? Inilah Safa Marwa ya, sebagai bentuk pengorbanan. Bagaimana dalam surah Luqman ayat 14 ya, Allah menggambarkan ada 4 hutang yang pernah saya bahas barangkali di majelis ini ya. Hutang air kehidupan ya. Di surah Luqman Allah menyatakan wa wasaina insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya. Kenapa? Yang pertama, kita berhutang air ketuban. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Proses ketika dalam air ketuban ibunda kita adalah proses yang berat. Sampai Quran menggambarkan wahnan ala wahnin, payah yang bertambah-tambah. Kita bawa ngalamin ibu-ibu 1001 penyakit kalau lagi hamil. Pertaruhannya nyawa kan ketika melahirkan, hidup atau mati. 9 bulan kita berhutang rahim.
Sekarang banyak orang usaha laundry, hampir di tiap blok ada laundry, ada namanya dry clean, laundry kering. Tapi belum bisa dengar ada orang hamil kering, Pak. Hamil kering pasti mati bayinya tuh. Pertama, kita berhutang air ketuban. Wa fisalu fi amaini. Yang kedua, kita berhutang air susu. Kapan? Berapa lama? Fi amaini 2 tahun. Yang ketiga, inilah peristiwa Safa Marwah, air keringat. Air keringat Safa Marwah. Seolah-olah Allah menyindir kita. Begitulah kamu kecilnya kayak Ismail gitu kan. Tahunya nangis, menuntut hakmu, minta ASI tanpa pernah tahu bagaimana orang tuamu mendapatkan rizki untukmu. Ya, Ismail nggak tahu-tahu, tahunya nangis aja dia. Kejar. Fitrah seorang ibu, dia bisa lapar. Tapi kalau anak kelaparan dia nggak akan bisa tahan. Dia bertahan untuk dalam menderita. Tapi kalau anak dalam penderitaan seorang ibu nggak akan tahan. Ingat cerita Nabi Sulaiman dengan ibu yang merebutkan 1 bayi, ya kan? Cara Nabi Sulaiman menentukan ibu bayi yang punya bayi, karena dia merasa ada tetangganya punya bayi meninggal, kemudian dia curi bayi tetangganya yang masih hidup, ketahuan. Oh enggak, ini bayi saya, kata yang nyuri. Katanya enggak, ini bayi saya, ada cirinya ini enggak. Oh udah, ini daripada ribut gampang. Taruh di meja Nabi Sulaiman, sebelah aja udah nih, bagi 2. Kamu pinggang ke atas, kamu pinggang ke bawah. Disitulah kelihatan asli yang punya anak, mana yang enggak, mana yang anak, mana yang bukan. Yang boleh nyuri itu baik, setuju. Ya kalau ini adil, surang sebelah aja. Nah yang punya anak, demi Allah jangan, kalau begitu biarkan dia yang rawat. Saya daripada dibelah 9 bulan pertaruhannya, kan begitu. Oh kata Nabi Sulaiman, ketahuan. Kamu bukan maknya, masa ada mak tegaan bayi dibelah, ambil ibu, dia dihukum, gampang, ya kan? Pengorbanan seorang ibu, 9 bulan ibunda kita berjuang, menahan lapar, ya kan? Nangis, belum begadang sakitnya. Belum nangis karena kekecewaan atas kenakalan kita. Semua kita nyadarin begitu kan. Ya, udah kadang gurunya, aduh anak ibu mukulin orang, nangis saja ibu kita, ya Allah begini amat anak saya. Padahal mah diazanin bener, diakikahin, dia didik kan. Sabar ibu kita. Gak mau sekolah karena belum bayaran. Oh sekarang mau banyak lembaga yang bantu ya. Ibu kita keliling cari pinjaman demi anaknya, atau dibantu dagang suaminya demi anak-anaknya bisa sekolah. Udah mau sarjana semester akhir, ya mak tinggal 1 tahun lagi tanggung nih, harus bayar. Ada nggak? Ada. Tuh ibu nggak pernah dia sedih, tenang aja ada. Diam-diam ke toko emas tuh, 10 gram cincin kawin yang didapat dari suaminya ketika nikah, dia ikhlaskan demi anaknya. Coba. Dia nggak cerita, takut anaknya ntar malu, kecewa. Ada alhamdulillah ada rezekinya. Dari mana? Udah ada, nggak usah tahu, yang penting halal mak yamin. Masa duit haram makasih kamu. Alhamdulillah. Tuh perjuangan seorang ibu, orang tua. Cukuplah mereka nangis ketika kecil kita, jangan lagi nangis di hari tuanya. Nangis karena anak yang dibanggakan nggak pernah datang nengokin, ya kan? Nauzubillah. Nangis karena kita lebih mementingkan istri kita daripada mak kita. Kalau ibu kita mentingin kitanya luar biasa, dia nggak makan. Sampai cincin kawin yang puluhan tahun nempel di jari mak, dia ikhlaskan demi anaknya. Yang penting anaknya selesai jadi sarjana. Perjuangan seorang ibu yang luar. Makanya pantas ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyuhakun nas bi husni sahabati. Wahai Rasulullah, ya, kepada siapakah harus berbakti?
Kepada siapakah aku harus mengabdi? Kata Nabi, ummuka, ibumu. Qala summa man? Siapa lagi ya Rasul? Ibumu, ummuka. Qala summa man? Ummuka, ibumu. 3 kali. Baru yang terakhir, abuka, bapak. Ibu disebut 3 kali, bapak sekali. Artinya apa? Kalau punya rezeki ngasih bapak 100.000, ngasih emak kita kudunya 300.000. Ya, iya. Jadi kalau anak ngasih THR ke kita, Pak, jangan diterima. Ke ibu kamu, kecuali emang istri kita udah nggak ada ya. Kalau masih ada pasangan kita, yang berhak kasih ibumu. Kasih tahu, kok begitu Pak? Iya, bapak udah nggak kerja, tapi kalau nggak ada ibu, waduh, mungkin belum tentu kamu jadi sarjana. Perjuangan ibu luar biasa, menyusui kamu. Jangan transfer ke mama kamu aja. Nah, urusan duit, mama lebih berhak ya. Kalau bahasa anak sekarang, papa cuma ngecas doang, yang downloadnya 9 bulan ibumu tuh, 9 bulan downloadnya luar biasa. Kan? Nah, perjuangan pengorbanan seorang ibu, maka jangan sakiti mereka. Itulah makna sofa. Kemudian yang keempat, wukuf di padang Arafah ya. Sebagai miniatur kelak kita dikumpulkan Allah di padang mahsyar. Surah Yasin ayat 65, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, di hari berbangkit, kami tutup mulut mereka manusia, tangan mereka berbicara, kaki mereka menjadi saksi atas apa yang mereka perbuat. Nah, itulah miniatur akhirat. Kita kumpul di padang Arafah, tahun ini 5 juta orang kumpul. Wow. Duduk ya di tempat yang sama, dengan pakaian yang sama, berbicara dengan ucapan yang sama, tarbiyah, zikir, tahlil, tahmid, mencari ridho yang sama, semata-mata cari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadits qudsinya kata Allah ya, hari ini aku hadir menyambangi hambaku di tempat ini. Aku akan ampuni dosa mereka ketika mereka memohon ampun, dan aku akan mengijabah doa-doa mereka ketika mereka memohon. Ya, miniatur di akhirat. Dan yang terakhir, melontar zumrah, ula, ustoh, akobah. Ya, menurut Abu Hamid Al-Ghazali yang dikutip dalam buku Fikih Sunnah karya Syed Sabit, ya, mereka yang melempar zumrah, para jamaah harus memiliki niat dan tujuan yang lurus. Jamaah hendaknya memiliki tujuan untuk mentaati perintah Allah, menunjukkan kepasrahan, ya, penghambaan. Melempar zumrah itu yang dicontohkan Nabi Ibrahim. Ya, kok kurang kerjaan ya, udah ribuan tahun dilempar, emang setan nggak kabur-kabur, situng dulu ya kan? Bukan. Filosofinya kita lemparkan 7 kali. Ketika saya bimbingan sampaikan, kan zumrah ini setelah wukuf ya, setelah wukuf zumrah akobah. Ada yang ifadah dulu, yang itu tergantung bimbironya maksudnya ya. Untuk membuka kain ihram ini setelah wukuf, kita ambil yang akobah dulu, zumrah dulu. Maka kalau wukufnya dia benar, wukuf itu ngapain? Kontemplasi, refleksi dan evaluasi diri. Siapa kita? Arafah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang tahu dirinya, maka dia akan tahu Tuhannya. Saat wukuf disuruh tahu diri, menghisab diri. Ya Allah, kok begini amat ya. Saya suka menyinggung perasaan mungkin sama istri, anak, bawahan saya mungkin suka saya benar. Nah, setelah dia wukuf zumrah akobah, disitulah dia lontarkan keburukannya. Rajmal lisyayatin waridalir rahman. Bismillah, Allahu akbar. Merasa sombong, aku lontarkan kesombonganku di sini. Yang pernah bakhil, aku lontarkan kebahilanku di sini. Yang riya, dibuang riyanya di situ. Pulang kita menjadi ibadur rahman, hamba Allah yang tawadhu, yang rendah hati, yang udah gak lagi mikirin puja-puji dan caci maki.
maka dilemparkanlah yang buruk-buruk di zumroh itu. Makanya 7 kali kita ingat nih, ya Allah saya sombong, ya Allah, buanglah rasa sombong ini ya Allah, buanglah rasa syirik ini, buanglah ya khurafat, buanglah macam-macam hasad, iri, dengki. Kita menjadi orang yang bersih. Makanya sorga itu nggak ada haji nggak ada pahalanya. Ganjaran haji bukannya pahala. Kalau sholat kan jelas 27 derajat. Kalau haji ganjarannya bukan pahala. Al hajju mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang mabrur nggak ada pahalanya kecuali sorga. Karena kita udah begitu pulang sudah menjadi perilaku penghuni sorga, ramah kepada orang, ringan tangan, tepos lironya ada empati, simpati. Kita personifikasi penghuni sorga. Kedatangan kita menyenangkan, kepergian kita menyedihkan. Aduh, kalau ada bapak ini enak lah, ditraktir makan kita. Ya kan? Ada bapak kita pokoknya aman dah. Ada aja yang dikerjain di masjid, tadi gosok posrek WC, padahal dia orang ada itu, kan begitu. Anak akhlak penghuni sorga. Saya pernah jalan-jalan, aduh enak, pokoknya kenyang terus dah, asal makan, dia yang bayar, gitu. Ya Allah, begitu dia meninggal, ini kalau nggak ada dia anak saya waktu semesteran dia yang saya nggak punya mau minjem, nggak dikasih minjem, dibayarin. Maka itulah haji yang mabrur, ya. Makanya ganjarannya bukan pahala, sorga langsung, nggak main-main. Kenapa? Karena kita sudah menampilkan perilaku penghuni sorga. Setiap orang senang dengan kita, ya kan? Bahkan kita keberadaan kita dia bukan juru dakwah, ceramah nggak bisa, tapi sikap hidupnya menjadi juru dakwah. Aduh malu Pak Haji, kayaknya sibuk banget masih sholat jamaah lah, kita pengangguran kagak sholat. Ya, itu perusahaan 14 itu Pak Haji. Ya Allah, subuh ada di masjid terus. Ya, kita perusahaan gak punya, subuh kesiangan dulu. Ada nggak pernah ngomong, sholat yuk, sholat pahalanya enggak. Tapi dengan sikap hidup dia menjadi nilai dakwah buat orang lain. Ya Allah, Pak Haji, sedekahnya di mana-mana. Saya kok belum punya sedekah. Ya Allah, anaknya jadi semua, kenapa anak saya enggak? Wah benar dia didik anaknya itu luar biasa, kan gitu. Maka itulah melontar zumroh, kita membuang keburukan-keburukan kita. Inilah jamaah sekalian, yang mudah-mudahan tahun ini ya bagi saudara kita yang menunaikan ibadah haji, semoga Allah mudahkan perjalanannya, dihindarkan dari musibah dan marah bahaya, kembali ke tengah-tengah kita menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Juga kita yang hari ini mendoakan semoga jangan pernah berputus asa, karena kata kunci tadi haji bagi yang mampu, dan yakinlah Allah akan memampukan kepada umatnya yang sangat kuat keinginan untuk beribadah haji. Mudah-mudahan kita kalau nggak masuk kategori pertama, masuklah kategori yang kedua. Sebelum menutup mata, Allah beri kesempatan kita untuk bisa berhaji dan umroh. Benar datangnya dari Allah, keliru salah kalfan kesilafan saya pribadi. Pada Allah saya bersikap, wajah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan haji atau yang lain. Kalau nggak ada doa ya, saya mau ada acara lagi. Kita mulai acara sekalian sebelum ditutup dengan doa oleh guru kita, mengingatkan kembali nanti kami akan mengerjakan doa untuk jalan-jalan ibadah kita di bulan 2. Dan satu lagi, insya Allah nanti tanggal 3 kita semuanya jamaah diundang oleh keluarga almarhum Bapak Haji Iskandar untuk menghadiri doa bersama haul wajib almarhum dari almarhum Haji Iskandar. Insya Allah saya mengharap juga sebagai nanti haul wajib. Kapan? Tanggal 3. Insya Allah, mudah-mudahan saat. Pada Isya.
Ustaz langsung ke perjalanan beliau di segi masyarakat. Baik, terus kalian mari sama-sama kita berdoa bersama oleh guru kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Walakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amu wa yukafiru mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalaliskal karim wa li azmi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda hisab. Allahumma iftah 'alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal salamah wa abwabal rizqi wa abwabal afiyah wa abwabal maghfirah wa abwabal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala sallam walhamdulillahi rabbil alamin.